terus Nabi menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Sehingga kita terus berhati-hati tahiyat ini, supaya kita ngerti akhir dalam perjalanan hidup kita apa yang kita bawa, sesuatu yang menyelamatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad yang kita dengarkan, sami'na wa ata'na li Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda bukti seorang ini memiliki akidah, seorang yang akan membawa iman kepada Allah, seorang yang akan mati husnul khatimah, yang mana dikatakan Rasulullah, man ahya sunnati, siapa kita menghadapkan sunnah Rasulullah, faqad ahabbani, maka kita mendapatkan kecintaan Rasul. Wa man ahabbani, dan siapa mendapatkan kecintaanku, kecintaan Rasulullah, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul kita di surga bersama melihat, atau kita sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Qatadah qal qultu li an-nas akanal musafahatu fi ashabi Rasulillah, qala na'am. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat duduk kita semua guna untuk hadir dalam suatu acara yang mulia, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita di bulan Sya'ban ini, bulan turun perintah salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna untuk kita mendapat pertolongan Rasulullah, untuk kita berkumpul dengan Rasulullah, untuk kita di akhirat memandang wajah Rasulullah, untuk kita melihat babil jannah, untuk kita akhir hayat husnul khatimah, dan untuk mengetahui Sya'ban dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahri, bulanku kata Nabi, dan ini guna untuk tawakuf sementara jelang Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi Rajab, Allah berkahi Sya'ban, Allah sampaikan selesai kita di bulan Ramadan, sehingga musafahat saling berjabat tangan di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita tergolong ahlus sunnah wal jamaah yang selalu memandang Rasulullah, yang selalu hidup di hati kita semua insyaallah agama Nabi Muhammad
dan Rasul Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Muhammad Ihsan, mataan Allah betuli hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah memudahkan segala urusan. Dan kepada Ketua DKM Musalla Nurul Hikmah Dr. Suminto, mudah-mudahan gobul hajat, panjang umur, sehat afiahkan badan. Dan kepada Ketua Majelis Taklim Bapak Andi, Masya Allah, mudah-mudahan sehat afiat, gobul hajat, dipanjangkan umur. Dan Ketua RT dan RW, Lurah, Camat, aparatur pemerintah di sini, Bapak Bambang Muryono, Masya Allah, mudah-mudahan selalu senang hati ya, dijaga dari segala macam kesusahan, digobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus, disehat afiahkan badan. Dan kepada Ketua Majelis Maulid Rasul di sini atau Majelis Maulid Rasul Ustaz Rizal Rizki, Masya Allah, mudah-mudahan gobul hajat, sehat afiat, panjang umur. Dan antum semua hadirin yang hadir di Musalla Nurul Hikmah ini guna untuk tawakufan sementara Majelis Maulid Rasul berzikir dan Majelis Taklim Musalla Nurul Hikmah, mudah-mudahan antum diberkahi Allah, disehat afiahkan badan, dipanjangkan umur, digobul hajat, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan Abu Qatadah, qultu li Anas, bertanya kepada Anas bin Malik, sahabatul Rasul, akanal musafahatu fi ashabi Rasulillah, apakah di zaman Nabi ada musafahat, berjabat tangan? Qala na'am. Qala di sana Anas bin Malik menjawab. Jadi qala bahasa Arab ini belum tentu artinya berkata, bukan. Qala itu jawaban dari pertanyaan. Qultu, berkata itu bertanya. Di Anas, Abu Qatadah radhiyallahu an bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, akan al-musafahatu fi ashabi Rasulillah, apa di zaman Rasulullah, ashabur Rasul itu di zaman Nabi hidup? Naam, dikatakan Anas bin Malik. Salaman ini ada. Salaman itu kadang dicium tangan orang yang lebih tua, ya. Itu dikatakan adab, atau itu salah satu daripada keterangan daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, dikatakan Anas bin Malik. Suatu malam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberangkatkan Allah melewati Sidratul Muntaha, satu batas. Sidratul Muntaha itu satu batas yang belum ada satu makhluk pun melewati itu. Makhluk ini ciptaan Khalik, ciptaan Allah. Segala sesuatu selain dari badannya Allah, dibuatnya Allah, al-badi'u Allah, atau dikatakan makhluk. Itu enggak ada satupun makhluk melewati itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ini perjalanan Nabi ke langit itu. Dari mulai angkat kaki Rasulullah menaiki buraq sampai Sidratul Muntaha itu, sehingga berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bila sitra wala hijab, tanpa pembatas. Ini keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan lalu, di bulan Rajab. Nah, kita ini di bulan Sya'ban. Jadi peristiwa yang luar biasa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini alami dalam keadaan Nabi kesedihan, dalam amul hazan, dalam tahun sedih Rasulullah. Ketika itu Sayyidah Khadijatul Kubra, istri tercinta Rasulullah Nabi Muhammad SAW, wafat. Ketika itu Abu Talib, paman kesayangan Rasulullah, wafat. Maka dikatakan linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir, supaya hati Nabi ketika itu kuat. Dan memang salat yang sebab turun perintah salat kita kerjakan di bulan Rajab, 27 Rajab, ketika masa setelah kerasulan Nabi Muhammad, kita kerjakan itu memang berat
bukan sesuatu yang mudah, dan di antara amal-amal ibadah itu yang paling utama al-imaduddin dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai andai kata dikatakan seorang itu dakhalal jannah, mendapatkan surga karena aqam salah, karena mendirikan salat haram, andai kata berharap orang iman kepada Allah, ngaku ngerti Quran tapi nggak ngerjakan salat. Man tarakaha dikatakan Nabi faqad hadama din. Siapa meninggalkan salat itu maka dia menghancurkan agama. Ibarat seorang itu sudah dia mati, tinggalkan dunia ini, masuk ke alam kubur, sudah dimakan itu cacing-cacing tanah sehingga rusak terus jasad orang itu, dan tambah nggak ngerjakan sholat, tambah nggak melaksanakan kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kita mengetahui terus begitu utama perkara babus sholah ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan dinuriyahu min ayatina. Ini suatu kebesaran dari Allah, sehingga kita manusia yang kecil ini, yang setitik di mata malaikat Allah, itu Allah beri kesenangan di akhirat. Sesuatu yang kita kerjakan amalia, zikru jawarih, ibadah badan ini, ruku, sujud, salam, terus bermusafahat. Nah, kesenangan yang luar biasa ketika menyenangkan Nabi Muhammad. Daripada sunnah Nabi Muhammad musafahat, yang dikatakan keutamaan kita hidup di dunia ini untuk melihat memandang Rasulullah. Dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Marakil Ubudiyah, berharap aku mendapatkan kecintaan Allah, aku berharap disayang Allah, mendapat rahmat Allah bihabbir Rasul, dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Habib cara kita mendapat kecintaan Rasulullah? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan ketemu tangan sunnah Nabi Muhammad, bersangka baik kepada orang, sunnah Nabi Muhammad. Qala Rasul, dikatakan Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin seperti kana Rasulullah Nabi Muhammad. Allah katakan linuriyahu min ayatina. Kita umat Nabi yang dibanggakan Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi demi Allah, dengan mi'raj Nabi Muhammad, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang dikatakan baik untuk melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Kita ngerti Rasulullah uswatun hasanah, Nabi uswatun al-hasanah, yang paling utama dari kebaikan. Sunan Gunung Jati, al-insanul kamil, sempurna. Al-Habib Ali Habsi, Syekh Maulid Simtuduran, al-insanul kamil, sesuatu yang sempurna, beliau mendapatkan kemuliaan. Wa hakadza Nabi sallallahu alaihi wasallam linuriyahu min ayatina, untuk kita ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am, innahu huwas samiul basir. Jangan, wahai Muhammad, jangan, sudahlah kau tidak usah bersedih hati atas wafatnya Khadijatul Kubra. Sudahlah kau tidak usah memberatkan hatimu akan sepeninggal Abu Talib pamanmu. Begitu Allah mengkhabarkan itu di tengah heningnya malam, sehingga diriwayatkan oleh ulama, bebatu-batuan semua tanaman tumbuhan mengatakan nama Allah Muhammad, Allah Muhammad, karena keutamaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita duduk seperti ini untuk menambah kekhusyuan kita dalam kecintaan kita kepada Nabi. Dikatakan Syekh Nawawi Banten, nawafil, perintah sunnah yang Allah pula memerintahkan. Sunnah di sana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengenali, untuk kita mengikuti sunnah Nabi, untuk kita melihat zuriyah Nabi, untuk kita melihat al-ilmu. Linuriyahu min ayatina. An-nur, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Apa keterangan daripada al-ilmu, atau memang terang cahaya itu? Al-Quran wa sunnah, Al-Quran dan sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Nawawi Banten katakan, nawafil untuk kita mendekat kepada Allah, untuk kita mendapatkan hub kecintaan Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah, mendapat kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Itu yang dikatakan alim, untuk kita mengenali Rasulullah, untuk kita ngerti Sya'ban, untuk kita ngerti ilmu, untuk kita duduk di mana majlis taklim, untuk kita mengihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, untuk kita mutalik teliti dalam apa perkara sesuatu sehingga alim, sehingga insyaallah mati husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Paling senang orang mati husnul khatimah, jangan sampai mati su'ul khatimah. Apa mati su'ul khatimah? Mati susah. Gak ada jaminan surga. Gak ada orang masuk neraka mati husnul khatimah, mustahil. Orang yang dikatakan su'ul khatimah ini orang gak ada jaminan ke surga. Separah-parahnya su'ul khatimah. Naam, iya. Kita bagaimana mikir supaya kita ini husnul khatimah, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa sami'ul basir. Terus dikatakan Allah yang maha mendengar. Allah sebut di mana itu kecil, itu gajah yang gede apa segala macam, yang binatang di mana di bulan atau wallahu alam, kita nggak ngerti. Sesuatu yang nggak terlihat kasat mata kita, yang secara sir, sesuatu yang nggak nampak ataupun yang jahar, yang terlihat, yang nah begitu, ataupun yang ketahan, apa yang ada di hati kita. Allahu a'lam, Allah yang mengetahui, al-haq. Sesuatu yang harus kita ketahui, selalu memperhatikan kita Allah, khusyuk, inti ibadah, tawadhu, puncak ibadah kita, supaya menaiki satu usaha ikhtiar kita menuju ke tempat yang tinggi kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bitumanina, dengan khusyuk untuk mencapai tawadhu. Dan dikatakan oleh Habib Syekhan bin Ali Asghaf, at-tawadhu minal ma'rifah. Sebab orang itu terlihat orang ini saleh karena ia tawadhu, karena ma'rifah, karena dia tawadhu. Dia kerjakan salat yang subuh, dia kerjakan salat yang zuhur, dia kerjakan salat yang asar. Dan dalam mengerjakan salat subuh, zuhur, asar, tumakninah dalam mengerjakannya, wah ini abdun saleh yang dikatakan mendapatkan tawadhu. Orang yang mencapai derajah, mendapatkan kemuliaan, yang dilihat Allah, mendapatkan hubbillah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ini yang mendapatkan futuh. Sya'ban kita merasakan kelezatan salawat. Bulan turun perintah salawat. Bulan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu turun di bulan ini, sehingga kita mendapatkan amal-amal besar. Ketika Nabi melewati Sidratul Muntaha dengan raf-raf, satu burak spesial yang 25 Rasul itu gak ada seperti Nabi Muhammad, sehingga kita umat Nabi Muhammad gak seperti umat-umat Nabi-Nabinya Allah dahulu, Rasul-Rasulnya Allah dahulu. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam melihat itu nur al-Mustafa, nur Muhammad, diletakkan Allah subhanahu wa ta'ala di telunjuk Nabi Allah Adam, spontan Nabi Allah Adam syahadat. Ini keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita mendengar, yang kita melihat khabar-khabar tentang kemuliaan Nabi. Itu kedudukan yang Allah berikan sehingga kita di akhirat, sehingga kita sekarang ini merasakan rezeki kesenangan, yakin, membawa bayan daripada iman yang mana dikatakan buyunul Islam alal khamsin. Kita ngerti bagaimana akidah kita membawa agama sehingga selamat masuk ke kubur-kubur kita dah ajal husnul khatimah. Ketika Nabi melewati Sidratul Muntaha itu, nah disambut Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sehingga kita terus berhati-hati tahiyat ini, supaya kita ngerti akhir dalam perjalanan hidup kita apa yang kita bawa, sesuatu yang menyelamatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad yang kita dengarkan
sami'na wa ata'na li Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda bukti seorang ini memiliki akidah, seorang yang akan membawa iman kepada Allah, seorang yang akan mati husnul khatimah, yang mana dikatakan Rasulullah, man ahya sunnati, siapa kita menghadapkan sunnah Rasulullah, faqad ahabbani, maka kita mendapatkan kecintaan Rasul. Wa man ahabbani, dan siapa mendapatkan kecintaanku, kecintaan Rasulullah, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul kita di surga bersama melihat atau kita sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Beruntung orang. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri, Allah bersumpah demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, orang itu dalam kerugian. Salat asar ini salat yang memang setelah itu kerjakan salat nggak bisa salat lagi sampai maghrib. Nah, kenapa? Wallahu alam, kuasa Allah, ketentuan Allah. Jadi kalau udah sholat asar udah nggak usah sholat apa aja dah. Nah, misal ngeqadha, itu ada khilaf. Misal ngeqadha sholat, nah itulah Allah bersumpah. Imam Syafi'i kagum kepada ayat ini. Babus salah, tentang perkara salat, mereka dalam kerugian. Dikatakan ilal ladzina amanu, kecuali orang yang membawa iman, wa amilu salihat, terus dia salat, amalun saleh, al-iman, tiang, dikatakan Nabi. Secara bahasa kita memahami Al-Quran, Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari dia punya hikam untuk kita ngerti share sesuatu, gak sekedar jahar, gak sekedar sesuatu yang sifatnya zahiriyah. Nah, ini alamat yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala linuriyahu, untuk kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu itu watawasaw bil haq, pasti orang itu saleh, dia akan membawa apa-apa yang daripadanya Allah Subhanahu wa taala hak, suatu kebenaran. Wasabr, watawasaw bi sabr, dan sabar orang itu. Bagaimana sabarnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlak mulia Nabi Muhammad dalam wilayah lautan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kal bahrul ulum Rasulullah, seperti lautan Nabi Muhammad. Ya, itu kebaikan Nabi Muhammad. Ya, malu kita terkadang. Kita ini kurang bisa jaga diri, kita kurang bisa menjaga iman kadang, kita kurang berbaik sangka kadang kepada orang. Ini buruk sangka, kau sedang dalam masalah besar hatimu dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Selama di dunia kita berkumpul dengan majalisul khair, tempat-tempat duduk yang baik, kita akan dipandang Rasulullah, akan selalu Nabi mendoakan kita. Dan termasuk dalam itu kumpulan doa-doa orang-orang saleh yang mereka watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr, yang sabar. Yang sabar, orang yang sabar ma Allah, orang yang baik, dikatakan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, qaum muhsinin, orang yang mendapatkan sir min Rasul, mendapatkan sir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, selalulah kita pandai bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena bersyukur ini daripada bentuk seorang itu membawa iman kepada Allah. Maha suci Allah Subhanalladzi asra bi abdihi, yang memberangkatkan Nabi Muhammad SAW itu dengan jasad Nabi. Lailan, ketika malam, minal masjidil haram, di sana itu ketemu mim ya, jadi lailan atau malam, ilal masjidil aqsa, dari Mekah Madinah Al-Haramain itu ke Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna, yang mana Allah Subhanahu wa taala, dia Allah yang menentukan. Allah Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad sanging salah satu guru Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhum radhahuma,
katakan Al-Quran ini ada sir. Dalam Al-Quran itu ada sir wa jahar. Ada dalam Al-Quran itu ada sir, rahasia yang nggak tampak pandangan kita. Nah, kenapa orang ngerti Quran? Karena dia mendekat kepada kebaikan, karena i'tiqad, kemauan orang ini untuk mendapatkan al-ilmu, al-zikir yang dikatakan Al-Quran tersebut. Sehingga apa yang dipandang mata ini, walaupun bukan huruf-huruf Quran yang dipandang, apapun yang dipandang mata, mendapat ridha Allah. Ini orang yang saleh, yang mendapatkan keridhaan Allah, orang yang saleh. Anda mendengar sesuatu abdun saleh, orang yang saleh ini, apa yang didengar itu manfaat. Sampai keburukan-keburukan akan terjaga daripada pendengaran seorang ini ataupun penglihatan orang ini. Itu keutamaan abdun saleh. Dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Al-Quran ini turun kepada Rasulullah, yang dikatakan salat ini sebab kita ngerjakan salat 5 waktu karena Rajab, Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah, sehingga kita ngerti apa al-khairiyah, kebaikan ini yang menjadi tatanan itu Al-Quran wa hadatsa Rasul, dan hadis kanjeng Nabi ini dari Rasulullah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan ana madinatul ilmin, dia Rasulullah kotanya ilmu, wa aliyu babuha kaza wa kaza, dan Ali bin Abi Thalib mantunya Rasulullah, khalifah yang keempat itu pintunya. Dan kita melihat pancaran daripada cahaya itu al-ilmu itu, sehingga menjadi tabir yang menjaga kita dari keburukan-keburukan, ataupun itu minal jinnati wan nas alladzi waswisu fi sudurinas, yang memasukkan kotoran-kotoran di hati kita. Segala apa terjaganya diri kita, terbentengi dari segala macam keburukan-keburukan itu biwasitatur Rasul, karena kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dengan Sya'ban, di mana di bulan ini kita mempunyai silah senjata salawat itu, sehingga kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dekat lagi dengan sir daripada as-salawatul Nabi, daripada salawat ke Nabi Muhammad ini, sehingga kita merasakan nikmat, sehingga kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan gul bifadlillah, semua pemberian Allah, wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Ini orang senang, orang ini bersyukur kepada Allah. Rasa sesuatu yang menyenangkan hati ini pemberian Allah. Dan di saat kita susah, bukan kau katakan kesusahan ini dari Allah, bagaimana kita menjadi senang. Orang kalau nyusahin orang salah, orang nyusah salah, hidup dibuat susah salah, bagaimana kita senang? Falyafrahu, dikatakan disuruh kita senang. Dan daripada perintah Al-Quran Al-Karim ini wajib. Kalau kita nggak senang, gimana Habib haram, dosa. Kalau kita hidup ngeluh apa segala macam, neresulo, itu nggak boleh. Harus yafrah, senang, dan mengatakan sudah itu pemberian Allah. Ngerti-ngerti di saat aku susah, Allah memberikan, tahu. Tapi dia meminta untuk senang. Nah, itu yang dikatakan rahmat Allah. Dan rahmat Allah Nabi Muhammad. Rahmat Allah Nabi Muhammad. Kita duduk seperti ini majelis setiap hari Minggu malam Senin di Ihsan, untuk kita mendapat rahmat Allah, untuk kita mengenali Nabi Muhammad, untuk kita dicinta Nabi Muhammad, untuk kita memandang orang yang pernah memandang orang, yang orang itu memandang sampai hadratul Rasul, sampai Nabi SAW. Oh Habib, tapi aku selalu menghadirkan Nabi. Benar, sir, benar orang ini, walaupun Nabi sudah tidak ada, tapi tetap Nabi selalu. Kita salawat ini Nabi ngejawab. Ini nggak ada khilafi hal ulama. Ini sepakat, anda seorang salawat, Nabi langsung jawab. Ya, kalau kita salawat ke Rasulullah, langsung Nabi ngejawab salawat kita.
Ada pendapat di hari Jumat nggak dilalui malaikat, langsung Rasulullah yang menjawab. Nah, dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi kita melihat apa kebahagiaan ini karena hamparan yang Allah letakkan di dunia ini. Tinggal mau nggak untuk kita melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang Allah ridhai, jauh dari apa-apa yang Allah murkai. Fal ya'udzubillah min zalik. Andai kata kita pandai bersyukur, alhamdulillah. Nah, andai bila kita menjaga keburukan, kita nggak lepas daripada sifat kotoran hati, ini bahaya. Ini yang ngundang murka Allah ketika da'a ajal, belum perorangan, perkelompok ataupun apapun itu, ketika datang azabnya Allah udah rame. Nah, itulah karena kurangnya bersyukur. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ibadah kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Dan apa guna kita ini terus berhenti sejenak majelis untuk menjelang Ramadan? Dikatakan Ramadan ini syahrul mubarakah, bulan yang berkah. Wong pahala sunnah diberi pahala wajib. Nah, ini harus mikir. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan ini khusus, karena Nabi pula katakan Rasul, Ramadan syahru umati. Ramadan ini bulan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya boleh nak apa andai kata di bulan Ramadan tetap ada pengajian. Naam. Dan terus dikatakan dekat Syawal, ya. Dekat Syawal itu udah dekat-dekat akhir Ramadan. Itu ada malam Lailatul Qadar, malam yang melebihi malam 1000 bulan. Itu dihitung udah, itu Masya Allah malam kesenangan umat Nabi Muhammad SAW. Itu gak ada selain umat Nabi dapat Lailatul Qadar. Nah, karena dikatakan ini keutamaan umat Nabi, yang Nabi Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam ini seutamanya makhluk Allah. Jadi kalau kita bertanya akan apa kebaikan Nabi Muhammad, kita tanya ke Allah, dijawab 2 kali. Jadi kalau orang tanya Nabi begini, Allah jawab 2 kali. Jadi itulah yang dikatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Andai seorang ngerti salam, ya kau salam 2 kali. Ada sholat yang dikerjakan 2 kali, naam subuh. Segala apa yang ada di dunia ini, hidup kita antara 2, kita selamat apa enggak selamat. Kita mau jadi orang baik apa orang sableng? Kalau kepengen lempeng, salat dikerjakan, karena salat ini acuan arah bagaimana kita ngerti alamat akhir husnul khatimah. Kalau kita ngerti salat, kalau kita nggak ngerti salat, ya kita diragukan. Ini mau kemana ini? Nggak jelas ini. Naam. Dan dengan sholat itu bagaimana kita cara ngerti ngerjakan sholat? Duduklah di majelis-majelis ilmu, supaya kita ngerti. Mondok juga enggak. Itu manfaat al-ilmu yuntafa'u bihi, terus yang bermanfaat untuk orang yang ia mencari tolab, dan ia akan mendapatkan sanad daripada guru-guru orang-orang itu, sehingga insya Allah mudah-mudahan karena kita belajar mencari keridhaan Allah, untuk kita mendapatkan siratal mustaqim, yang setiap salat kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah dari sependahulu Nabi Allah Adam salat, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kerjakan 5 waktu, dispensasi keringanan. Oh Habib, karena kita umat yang biasa? Bukan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di zaman itu jangan sampai darah Rasulullah netes. Kiamat dunia ketika itu. Jangan sampai Rasulullah menjaga benar-benar, saking Allah Subhanahu wa taala cinta ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak riwayat tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terus melihat pandangan-pandangan akhir zaman. Kita melihat pula kisah tentang Nabi Allah Adam alaihi salam ketika Allah ciptakan. Wa awalu wa akhiru. Kita ngerti dia Allah
yang pertama-tama dan Allah yang akhir. Dan kita yang makhluk manusia ini pasti akhir. Kita ini nggak bakalan hidup terus, bukan jenglot. Kita akan mati. Itu kalau mati yang dibawa apa? Salat, amal yang dibawa sampai ke alam kubur. Libasu taqwa zalikal khair. Pakaian itu, pakaian ketakwaan, kebayaan itu yang akan dibawa ila duror, ke dalam tanah itu. Kebayaan ini apa? Bagaimana sholat. Dan duduk di tempat-tempat di mana di situ dihamparkan itu sajadah akidah untuk kita melihat pandangan-pandangan yang sifatnya menetralisir gangguan-gangguan syaitan, sehingga terbias satu keterangan minallah al-huda, hidayah petunjuk yang membuat kita ini menjadi cerminan untuk anak-anak kita yang sudah kita mempunyai anak. Kalau Rasul dikatakan Nabi kama tadinu tudan, akan seperti apa anak-anak keturunan kita sependahulu kita, kama tadinu tudan, akan seperti itu aku. Dan seorang yang pandai bersyukur kepada Allah, yang memandang dengan rahmat Allah biwasitatul Rasul, dengan apa yang dia perkirakan akan sesuatu yang dilihatnya seorang hamba ini, karena selalu ikrar orang ini menyatakan aku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mendapatkan kesenangan, yang duduk di mana majlis-majlis ilmu, yang mendapatkan roah, dia punya pikiran hati yang akan roah ketika di alam kubur nanti, barzah itu nanti, dan ketika di mahsyar, wallahi bulan matahari itu jauh dari jengkalan kepala di akhirat itu kelak. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj sudah mempersaksikan akhir itu. Kita duduk seperti ini, Nabi sudah melewati waktu ini. Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk Isra Mi'raj ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Salat kita kerjakan karena pula ada keterangan daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita merasakan kenikmatan yang Allah berikan sehingga kita mengucapkan alhamdulillah, ini sesungguhnya orang yang pandai bersyukur lillah kepada Allah. Andai orang ini selalu menggundel di pikiran, di hati orang ini kurang dalam memandang nikmat yang Allah berikan, wahada kufur nikmat. Dikatakan guru Habib Kiai Homid di Magelang, beliau murid Kiai Abdul Karim Lirboyo langsung. Termasuk kita diam murung, gak ngomong apa-apa, ini kufur nikmah. Jadi menjaga yang diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mendapatkan rusyud, kemenangan, untuk kita mendapatkan sirat, mendapatkan jalan, untuk kita dipandang orang yang pernah memandang orang sebelumnya sampai Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini susah, gak gampang. Bagaimana kita khusyuk ngerjakan sholat? Habib ini sholat, ya mungkin seumur hidup yang khusyuk cuma 4 kali. Itu karena susahnya sholat. Bagaimana orang yang gak sholat? Alhamdulillah kita masih ngerjakan sholat. Penting ini perkara yang mana dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah adakan sholat itu ketiga di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam duka lara Rasul. Kok bisa seperti itu Habib? Lah itulah ketentuan Allah. Jadi kau akan merasa susah dalam keadaanmu senang. Kau akan didera ujian di saat merasa nikmat dah apa segala macam begitu. Memang seperti itu. Begitu pula Nabi SAW. Dikatakan kita melihat Rasulullah gampang kita. Kita luar biasa umat Nabi. Sehingga kalau kita ini nggak syukur ke Allah ya susah. Kita harus pandai bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus pandai selawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seutamanya keadaan di saat orang melihat Ramadan, bulan rahmat Allah, barokah, pemberian Allah sesuatu yang kecil, sama-sama sesuatu yang Allah berikan, tetapi lebih daripada yang lain. Itu barokah. Salawat itu sekali salawat dapat 10 pahala, bukan 1 pahala, itu barokah. Salat berjamaah dilipat-lipatkan pahala, itu barokah.
sesuatu yang lebih yang Allah berikan. Karena apa barokah itu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, laulakal habib lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Rasul, wahai kekasihku, laulakal habib lama khalaqtu aflak. Kalau enggak karena kanjeng Nabi Muhammad, Allah enggak ciptakan seluruh alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan di bulan Rajab kemarin, Allah beri keberkahan di bulan Sya'ban ini, Allah beri keberkahan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfirli dzunubana. Ya Allah, ampunkan segala kesalahanku, beri aku terang cahayamu sehingga hatiku terbuka untuk melihatmu, untuk aku sujud kepadamu dan aku kau lihat ya Allah, sebagaimana pandanganmu li habibina Muhammad, sebagaimana engkau ridha kepada nabimu Muhammad, pandanglah aku ya Rabb. Dan ya Allah, berilah ampunan kepada aku, hambaku, kedua orang tuaku dan sanak familiku dan kerabatku dan orang-orang yang memandang aku seperti yang kau pandang kepada mereka, pandangan yang mendapatkan ridhamu. Dan berilah aku ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub dikatakan. Nah, mudahan Allah gabul hajat antum. Allah temukan kita nanti di Syawal. Mudah-mudahan Ki Ihsan dan semua sepuh bini sepuh sehat afiat. Apabila ada kurang kata, kurang adab, kurang sopan dari Al-Fakir, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.